Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir, di antaranya guru kita bersama orang tua kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Aba Kiai Haji Rahmadin Afif. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rajid dan Sahibul Majlis, Sahibul Bait, yaitu Kakanda Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi, dan seluruh para guru-guru yang lainnya, segenap keluarga besar Forum Silaturahmi Salat Subuh Gabungan Kota Bekasi, dan hadir juga ada abang saya Kiai Haji Afifuddin, dan segenap para teman-teman FS3G yang lainnya, para jamaah, para santri yang insya Allah kumpul dan hadir kita pagi hari ini dalam rangka rutinitas melaksanakan kegiatan sholat subuh gabungan yang insya Allah perkumpulan kita, forum kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini tepatnya di Pondok Pesantren Al-Quran Fatimiyah, pimpinan dari guru kami, abang kami Kiai Haji Mulyadi Effendi, melaksanakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap umat, bentuk kecintaan kita terhadap pesantren, dan bentuk kecintaan kita terhadap ukhuwah Islamiyah. Maka tema pagi hari ini adalah edisi doa untuk bangsa. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilu di 2024. Maka kriteria kita sebagai umat Islam di dalam memilih pemimpin, patokannya ada 4, yaitu kriterianya shidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini semua adalah merupakan ajaran dan anjuran di dalam Islam. Bahkan MUI sudah memberikan fatwa, hukumnya haram kalau umat Islam golput. Maka ini satu patokan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa maju, ditopang melalui 4 golongan manusia. Di antaranya yang pertama kata Rasul, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Sebagai umat Islam, kita tidak lepas dari guru, para kiai, ulama-ulama yang membimbing kita. Dalam kegiatan apapun, mau nyunatin kita perlu datang ke ulama, mau ngawinin kita datang ke ulama, minta fatwanya. Bahkan dalam menentukan pilihan-pilihan
untuk menentukan pemimpin kita yang baik, pemimpin yang amanah, kita perlu rujukan dan saran dari para ulama-ulama kita. Maka jangan pernah tinggalin ulama. Maka ulama ini adalah sosok seorang yang memimpin dan mengayomi serta mendidik kita. Bukan hanya sekedar mu'alim, tapi murabbi. Kita kepengen ulama-ulama yang istiqomah, yang senantiasa selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan fatwa-fatwa yang insya Allah bisa kita ikutin fatwanya. Di Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk kecintaan negara Indonesia terhadap ulama. Diangkat derajatnya oleh negara melalui forum yang namanya ulama. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia. Segala fatwa-fatwa yang telah direncanakan dan disusun melalui yang namanya hukum-hukum Islam, itu kita bersumber dan menuntut kepada guru-guru kita untuk menentukan sikapnya di dalam memberikan fatwa terhadap umat. Maka dengan kita kumpul dengan ulama, Rasulullah bilang alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama dan dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Di MS3G bukan hanya sekedar hari Jumat kita mendapatkan khotib, mendapatkan khutbah dari para khotib-khotib kita di masjid, tapi setiap hari Minggu juga kita mendapatkan gojangan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari ulama-ulama kita. Maka pengen maju, pengen kuat negeri kita, jangan lepas dari ulama. Maka kita butuh seorang pemimpin yang dekat dengan ulama, bahkan mencintai ulama, dan bahkan menghargai, memintakan fatwanya yang terbaik. Dari apa? Dari untuk menentukan hukum-hukum ke depannya. Makanya butuh. 14 Februari besok kita udah tahu semua bang, pemilu ini di 2024 harus cerdas. Orang kita rakyat harus cerdas memilih pemimpin yang mana yang benar-benar untuk bisa menentukan nasib bangsa ke depannya. Kriterianya itu orangnya yang benar, orang yang mampu melaksanakan kejujuran, bukan hanya sekedar retorika, tetapi praktek yang dibuktikan melalui wewenangnya digunakan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Kan kadang-kadang ada yang bilang apa sih Kiai ngomongin politik. Justru kita harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, kita dipolitikin bang. Kalau kita nggak nyoblos besok nih, kita yang rugi. Kalau saya emang udah jelas dilema di mana-mana, emang videonya udah beredar. Banyak yang pada gede, pada ngedit-ngedit. Kita mau nggak takut-takut. Kenapa? Karena itulah sikap politik saya menentukan untuk 2024. Ya saya punya hak sendiri. Jangan nyinyir dengan hak saya. Ini kadang-kadang aneh. Saya mau udah jelas besok bang, 14 Februari saya berangkat ke TPS, dapat surat undangan, saya ngantri, doa saya masuk, ada lembaran cawapres, capres, cawapres di situ, saya coblos nomor 1, itu saya. Ini kadang-kadang usil pada. Ya, lah, lu jangan benci dengan pilihan gua nggak bakal benci dengan pilihan lu, kan enak. Jadi kita dewasa, berbeda tapi jangan marahan. Kalau berbeda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan kita mau berpolitik? Inilah pentingnya kita umat Islam menentukan pemimpin. Anggota dewan kita, caleg-caleg kita yang hadir, ini kan kita tahu track recordnya, rekam jejaknya. Artinya apa? Ini yang mewakili aspirasi kita nanti. Ketika legislatif sudah klop dengan eksekutif, udah aman sebenarnya bang. Undang-undang dibentuk sama legislatif sesuai dengan usulan dari eksekutif, dibentuk. Akhirnya Pak, alhamdulillah menjadikan aturan yang baik buat kita, buat umat. Alhamdulillah.
Iya, makanya jangan pada nyinyir. Kadang-kadang nyinyir banget. Ada yang ngisuin lagi, wah tidak mau orang udah pindah, katanya pindah kemana? Cuma kemana-mana, masih di Muara Tawar. Bener bang? Iya, jangan begitu. Artinya saya punya prinsip, kita punya prinsip semua. Bukan berarti kita pengen berpolitik wah-wah, enggak. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa Islam gak lepas dari politik. Ada yang bicara politisasi agama, politisasi agama. Makanya kita ngaji lama-lama. Dari masih kecil kita ngaji biar paham. Ngaji dari masih kecil, ngaji mulu ngaji kita. Masa kita milih pemimpin yang gak bisa ngaji? Yang bener aja, rugi dong. Bener kan? Ki Afifuddin nih jadi imam terus suaranya enak, tiap hari di masjid ngimamin mulu. Malu kalau pilih pemimpin yang gak bisa mimpin sholat. Lah yang bener aja, rugi dong. Kita udah tahu jelas disodorkan tuh. Enggak, mana yang cerdas pilih yang terbaik. Orang-orangnya tiga-tiganya baik bang, baik semua, baik. Tapi ada yang lebih baik dari tiga itu. Pilih maslahatnya. Maka ijtima ulama menentukan pasangan amin, bukan sekadar menentukan pasangan amin saja, enggak. Tapi beliau ijtima ulama mengajukan fakta integritas yang berani ditandatangani oleh salah satu calon, yaitu cuma pasangan amin. Tuh, apa di situ? Itu semua mewakili daripada apa? Aspirasi rakyat dan umat Islam. Ketika nanti fakta integritas itu dilanggar, kita demo lagi, kita yang kritik lagi. Kenapa? Karena kita pengen semuanya perbaikan, pengen ada perubahan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perubahan konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Indonesia bisa berubah ke depannya lebih baik lagi tergantung kita. 14 Februari adalah hari untuk perubahan untuk Indonesia. Tuh begitu. Pada kampanye memang jelas. Itu mas saya, serah lah, serah aja. Pilihan mau bebas, calon ada 3, mau milih nomor 1 nggak masalah. Itu hak Anda, demokrasi terbuka. Mau pilih cawapres yang daftar duluan ke KPU juga nggak apa-apa. Itu hak Anda semua, nggak apa-apa. Atau mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017, 2022, itu juga hak Anda semua bang. Nggak ngapa-ngapa, ini kan live streaming. Tahuan berhabis kita dibully. Iya, netizen yang kagak bener usia jangkalan banget. Kita nggak pernah ngata-ngatain dia, aja ngatain kita mulu. Bener kan? Iyalah, kita pengen ada perubahan. 2024 harus menjadi tahun dan bulan perubahan untuk negeri kita Indonesia. Alhamdulillah. Iyalah, makanya satu yang sidik yang bener. Kalau mimpin kan kita bang gini, kalau sembahyang aja jangan jauh-jauh nih. Kita belajar dari sholat, ada imam, ada makmum. Itu kan syarat sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Tadi bang makmum, siapa juga boleh. Gak usah dia kan tukang mabok, boleh jadi makmum, nggak ngapa-ngapa. Di bang makmum, emang dia mabok kapan itu? Kalau naik mobil muntah. Nggak ngapa-ngapa lah di bang makmum. Bosan dia kan bacanya nggak pas ya, dia sembahyang itu. Lah emang apa? Boleh jadi makmum? Lah boleh. Lah timbang makmum ketinggalan 1 rakaat aja boleh. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada bang. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya keblok kacau. Benar. Cari pemimpin yang adu gagasan, yang punya ide, yang jangan ceplosan gua. Iyalah, bener bang. Cari tuh, nggak sembarangan jadi imam. Sama syaratnya ada imam dalam ilmu fikih ada 4 syaratnya. Yang pertama yang fasih, pilih yang fasih dulu, yang bacaannya fasih. Mohon maaf, cadel bindeng swing minggir dulu nggak boleh. Jangan kan yang swing bindeng aja nggak boleh. Malu. Nah, itu bidang tuh gak jelas. Dengar bapak lu sakit, mau meninggal, mau meninggal. Oh mendingan, dengar kita meninggal.
Nggak boleh. Yang fase pilih pemimpin yang ngomongnya nggak janji-janji doang, bener, nggak mengatasnamakan rakyat mulu, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak sama rakyat. Pokoknya saya mah siap timbul tenggelam bersama rakyat, pret. Aja enggak. Bener bang? Ya, iya, yang fase, Pak Ustadz, mohon maaf nih ya, di kampung saya ada 2 orang fase dua-duanya bacanya ribet dan bagaimana cara milihnya. Syarat fikih yang kedua, yang lebih alim agamanya, dia yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang alim itu apa? Yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk nih, kita makmum bang, pengennya kagak muluk-muluk. Apa pengennya kita? Lu kalau jadi imam sembahyang jangan lama-lama, bacaannya jangan lama-lama, mentang-mentang jadi imam lalu sholat maghrib harus baca fatihah, bacanya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut abang, cuma kan hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang lu. Begitu bener bang. Kenapa? Disinggung sama Rasulullah, idza amma ahdukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Konstitusi mengajarkan 2 periode cukup lah, gak boleh panjang-panjangin, apalagi pakai cawe-cawe, gak ada. Menyalahi konstitusi. Tuh kan, gua keren tak lo ngomong. Iya, yang fase sama fasenya, alimnya sama juga Pak Ustadz. Bingung saya ini, alimnya sama. Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua pemikirannya, ide gagasannya bagus, mantap, visi misinya jelas, benar. Iyalah, anggaran cakep banyak nih. Bagaimana yang produktif, yang lebih efektif, buat kemana, jangan dihabisinnya kagak-kagak. Programnya kagak bener ya bang, ngabisin duit rakyat. Itu dari kita. Bansos itu duit kita bang, bansos duit kita, bansos itu duit rakyat, bansos duit rakyat, bansos duit rakyat. Ngapa bagi-baginya di depan istana? Gak ada aturannya. Mau ngapain yang lewat istana itu depannya bukan motor orang susah, mobil mulu yang cakep lewat situ. Gak ada. Kalau bagi di pasar Keranggan. Efek belum nyarap begini. Ustaz, mohon maaf ya, di kampung saya ada 2 orang umurnya saya lihat sama nih, dia lahirnya bareng, kemarin habis ulang tahun bareng, sama umurnya sepantaran. Iya sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil, saya bingung ini dia, kan CS kental ini. Loh kemarin aja dua-duaan mulu, punya rumah sebatang karang potes 11 sih. Ribet dah, habis syarat begitu. Kalau begitu udah 4-4-nya ada semua sama, habis sudah. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Oh, apa? Karena sabaran dia. Yang sabar dipilih berarti. Malam ini ke sana dikunciin pintu, pulang sana dikunciin pintu. Ya tidur di masjid, di bawah beduk ya tidur. Yang sabaran cari. Itu Masya Allah luar biasa bang. Sidik, jujur, amanah, tabligh, fatona, cerdas, luar biasa, menyampaikan aspirasi semuanya ditampung dan semuanya cakep program kerjanya. Insya Allah ini adalah salah satu, bukan berarti saya mau ngajakin ke 01, enggak, emang ke sono siarannya. Biar paham aja kita. Masya Allah kepada ini kan ustadz semua gila loh yang deh ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih ada pelurah yang di center ya, jadi center. Kenapa ntar kata apa gimana ngerinya gitu netizen ya, mereka itu ya. Oh memang begitu ya. Artinya apa ya bang nih, kita ke depannya kita sadar bahwa kita semuanya mudah-mudahan jadi pemilih yang cerdas. Kita pengen negeri kita Indonesia, Masya Allah. Bicara Indonesia, negara paling kaya dan besar dan kaya. 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah lebih banyak lagi tuh. 17.000 pulau. Negara kaya bang, atas buminya tuh luar biasa bang. Ada kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium, macam-macam luar biasa.
Orang Arab aja kaget Bang sama Indonesia. Gimana? Kalau Indonesia dibilang tongkat ditanam itu jadi singkong, luar biasa. Di sono no singkong ditanam jadi tongkat. Beda, Indonesia mah negara subur ya, nanam tongkat tubuhnya singkong. Agak taunya sekarang lebih hebat lagi, nanam singkong tubuhnya jagung lah. Agak danta diurusan. Ini lagi minum siapa sih ini? Berita dong saya lihat itu. Nah itu artinya kita bangga Bang, negara kaya. Laut kita aja paling kaya. Wah, laut kita paling kaya. Laut kita Bang kaya, ikannya banyak banget. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langgaran nyolongin ikan di laut kita. Wah, itu dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Udah kita dinari kalah sama Jepang, masih negara aja negara. Negara kaya, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Negara kaya, kenapa rakyatnya masih banyak yang susah? Kenapa rakyat masih banyak yang miskin? Ini saya yakin salah urus. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau, tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang susah bikin kesalahan, buru-buru ditegakin. Dia melanggar etika, melanggar konstitusi, nggak ngapa-ngapa. Padahal tuh waktunya etik, kalau dijalanin etik. Masya Allah, artinya kita semuanya paham. Kita kepengen harus ada perubahan. Insya Allah ini FS3G ya enggak. Saya memberikan kita semua demokrasi. Insya Allah kalau kita sama-sama kompak bersatu. Dulu Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, apa kata beliau? Tidak akan ada mungkin kekuatan, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak akan ada muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan, dan tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa budaya silaturahim. Artinya, pengen menang harus kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu budayakan silaturahim melalui forum FS3G. Bila perlu FS3G deklarasi. Tuh, takut berani kagak? Ayo, nah ini dia. Ini berani kan. Cemen banget dah. Orang menentukan sikap pakai takut ya. Udah resiko itu mah Bang, biasa nih kayak tile nih kemana-mana. Ini beliau loh Bang, acara di mana daerah bakali banyak itu mah semakinnya sebatanya acara ngapa jadi 01 loh. Yakin emang lu doang yang undang, saya gitu aja. Itu udah resiko perjuangan, makanya berjuang dulu. Soal menang kalah itu bonus dari Allah, benar. Perjuangan Allah lihat kata ayat cuma orang bilang begitu, berjuangan itu berjuang dulu. Insya Allah perjuangan nggak ada yang sia-sia. Perjuangan nggak ada yang sia-sia. Insya Allah dengan kita bersatu kompak, mudah-mudahan umat Islam bisa terangkat derajatnya di negeri Indonesia, dan insya Allah pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang amanah, baik legislatif, eksekutif. Insya Allah nih yang hadir di sini nih, pokoknya cari pemimpin dah nih yang doyan ngaji, kumpul mau lama, bareng duduk nyalek-nyalek. Ngajinya kan bukan 5 tahun sekali, tapi kan alhamdulillah udah jadi datang masyarakat bikin reses gimana nih yang nggak turun dusukan, ya kan? Itu insya Allah dah, mudah-mudahan yang dekat ulama, ilmunya ulama jangan sampai dilepas. Yang kedua, adil umaro, negeri kita bisa maju, bisa kuat dengan keadilan para pemimpinnya, pemimpin yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ketiga ada bisa khawatir agniya, kedermawanan orang yang kaya. Allah kasih kelebihan harta, jangan pelit. Nah, inilah kita kepengen ada. Sekarang yang terjadi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Padahal benar kata Om Haji Irama lagunya tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu banyak kan makin melarat. Gunung udah tinggi diuruk, sumur udah dalam digali. Kenapa nyambung? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kita kepengen ada orang yang kaya yang dermawan. Sayyidina Utsman, beliau sahabat Rasulullah, hartanya, jiwanya, raganya, semuanya hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Insya Allah diberikan amanat